kasih. Baiklah, ibadah kita, ibadah perdana pemuda remaja kolom 4 dan 5 serta tim PI kolom 4 yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun teman kami Saudara Aldi Sunge akan segera dimulaikan. Dan untuk informasi yang akan menjadi Kadim, Diaken Jeffrey Delaru. Sementara Kadim mempersiapkan diri, saya ajak kita semua untuk kita angkat pujian Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya besar. Akan masuk dalam ibadah, namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan serta kekuatan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh terkumpul untuk beribadah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat Kadim pada malam hari ini, biarlah Engkau mau urapi dia, berkati dia agar supaya dia dapat memberitakan firman-Mu dengan begitu baik. Berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan, teman-teman pemuda remaja kami yang mungkin masih dalam perjalanan maupun persiapan menuju ke tempat ini. Engkau tibakan mereka di tempat ini agar dapat mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemuda remaja, pelayan khusus, keluarga tuan rumah yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam tahbisan. Persekutuan ibadah pemuda remaja kolom 4 dan kolom 5 bersamaan dengan kunjungan PI atas hari ulang tahunnya Aldi Sunge dalam keluarga Sunge Sumesei, tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini dalam ibadah persekutuan remaja di kolom 4 dan kolom 5, sekaligus dengan hari ulang tahun daripada Aldi Sunge, kami datang mengaku dosa kepada-Mu Bapa di surga akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat. Bahwa seringkali dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami kurang berani untuk berkata benar terhadap yang benar. Kami lebih cenderung untuk menyelamatkan diri kami masing-masing, bersembunyi karena pertemanan, persahabatan, ataupun kekeluargaan, sehingga kami mengatakan salah terhadap yang benar. Oleh karena itu Bapa, kami telah menyakiti hati sesama kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon pengampunan dari Bapa di surga. Biarlah darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib boleh menghapus akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami bermohon, biarlah kami tetap berlayak menjadi domba-domba gembalaan.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengaku dosa dan bermohon ampun kepadamu. Amin. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Marilah kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul 25 ayat yang pertama sampai dengan 12. Mari sambil kita punya Alkitab terbuka, kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melayakkan kami semua untuk boleh ada dalam firman Tuhan. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Demikian dengan hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman Tuhan. Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan pemuda remaja jemaat sekalian akan membaca ayatnya yang genap. Perikop kita berjudul Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Isu imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwewenang di antara kamu turut ke sana, bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia, jika ada kesalahan. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadap Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap baik aku terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini Di hadapan pengadilan Kaisar, dan sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah oleh orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi,
jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berundinglah anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Para pemuda yang laki-laki untuk membawakan puji-pujian. Kita masuk Aldin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Pemuda remaja Dia yang telah membawakan puji-pujian bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita bersyukur malam hari ini boleh dilaksanakan ibadah pemuda remaja perdana ya di tahun 2024, dan bertepatan juga koordinator UPK remaja di Kolom 4 berhari ulang tahun, sekaligus sukacita bagi keluarga Sumek Sumese pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi terjadi di Kaisaria, di mana di Kaisaria ini terjadi pergantian gubernur. Kaisaria adalah ibu kota dari provinsi Yudea. Jadi Yudea itu ternyata sebuah provinsi, dan ibu kotanya adalah Kaisaria. Kaisaria ini ibu kota dari Yudea, terletak di pinggir pantai dia, di daerah pantai. Nah, terjadi pergantian gubernur dari Gubernur Felix, bukan yang di Pak Ibu Yunita, Pak Felix, tapi Felix gubernur di Yudea digantikan oleh Festus, gubernur baru di Yudea, di ibu kota Kaisaria. Dia dalam pembacaan kita baru beberapa hari dia di Kaisaria, dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dia ingin mendapatkan dukungan pemerintahannya. Dia berangkat ke Yerusalem, bertemu dengan orang-orang Yahudi. Kira-kira kalau di peta mau lihat tuh Kaisaria ke Yerusalem, nggak terlalu jauh. Kira-kira mungkin hanya sekitar 1,5 jam, nggak sampai 2 jam perjalanan, so sampai di Yerusalem. Nah, di Yerusalem, Festus kaget karena orang-orang Yahudi di Yerusalem meminta anugerah, artinya suatu penghormatan daripada Festus agar supaya ada seorang tahanan yang bernama Paulus untuk diadili Yerusalem. Nah, Festus waktu itu dia memahami bahwa Paulus ini adalah orang Roma, harusnya dia diadili di pengadilan Romawi, yaitu di Kaisaria, karena di Yerusalem tidak ada pengadilan Romawi. Maka dia berkata, datang saja ke Kaisaria dan kita buat pengadilan di sana, dan silakan saudara-saudara melakukan dakwaan terhadap Paulus. Maka 10 hari paling lama mereka kembali ke Kaisaria, dan di Kaisaria mereka melakukan persidangan terhadap Paulus. Nah, dalam persidangan itu akhirnya Festus jadi kebingungan karena dia melihat kenyataan bahwa ternyata ini Paulus bukan seorang kriminal. Paulus bukan seorang pembuat kekacauan.
Paulus bukan seorang penjahat yang melakukan pembunuhan. Ternyata yang menjadi persoalan adalah persoalan agama, yaitu bahwa Paulus mengangkat bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Tapi persoalan ada di situ. Paulus mengatakan di Yerusalem, di mana-mana, bahwa Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Maka orang Yahudi marah karena dorang anggap Tuhan Yesus itu tidak mati, ataupun mayatnya itu diculik. Maka di Yerusalem Paulus ditangkap, tapi waktu dibawa di Kaisarea, Felix yang waktu itu gubernur, dia mengerti persoalan, maka dia tahan. Dia tidak perlu diadili di Yerusalem. Festus sebaliknya, dia mengalami kegamangan, dia bingung, ternyata ini Paulusnya bersalah. Tetapi dia ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dalam kebingungannya itu, maka dia menawarkan kepada Paulus, "Nana suka mau pergi adili di Yerusalem." Paulus so tahu orang mau bunuh pada dia. Kalau dia ditahan di Yerusalem, so mati dia. Tapi karena Felix tahan di Kaisarea, aman. Jadi ketika Festus tawarkan, dia menolak. Dengan dia menawarkan, dia banding kepada Kaisar. Maka Festus bilang, "Oke, sekarang Anda banding kepada Kaisar." Maka Paulus ditahan dulu. Paulus ditahan tetap di Kaisarea. Kalau orang baca pemberitaan seterusnya, Kaisar, Raja Agripa datang adili dan seterusnya. Lalu mereka berangkat ke Roma. Ada perjalanan di mana mereka mengalami kekacauan di kapal dan lain sebagainya. Tapi akhirnya di Roma, Paulus akhirnya tidak jadi juga diadili sebagaimana yang ditakutkan itu. Malah dia masih memberitakan Injil di Roma. Kalau orang baca sampai habis daripada Kisah Para Rasul. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang firman Tuhan ini mau mengajarkan apa for orang. Jadi, yang pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagaimana kita bisa berkata benar terhadap sesuatu yang benar. Paulus mengatakan kebenaran bahwa Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Walaupun dia menghadapi ancaman, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi persoalan yang sangat berat karena nyawanya dipertaruhkan. Tapi Paulus luar biasa. Dia berani mengatakan kebenaran bahwa Yesus itu bangkit dan telah naik ke surga. Walaupun akhirnya dia harus menderita, ditahan. Barangkali inilah yang barangkali mau diajarkan, semangatkan bagi kita. Itu di dalam juga. Besok ada 20 tempat duduk. Akan kepada orang semua bagaimana supaya orang, apalagi pemuda remaja dari muda, belajar untuk berani mengatakan yang benar. Berani untuk mengatakan kalau salah itu salah, benar itu benar. Jemaat sekalian, pemuda remaja, konsep ini sangat bagus, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari sangat gampang. Karena kadang-kadang perikatan persahabatan tamang sebikin salah, orang pura-pura dunia lihat. Orang mau bilang salah, orang pisudara. Mau bilang nyanak betul, kamanakan. Mau bilang dia itu tidak benar, ada hubungan-hubungan yang baik. Nah, barangkali ini yang harus menjadi pembelajaran malam hari ini, bahwa Paulus walaupun nyawanya terancam, dia berani untuk menyatakan kebenaran walaupun ada ancaman bagi dirinya. Lalu, apa yang menjadi modal atau apa yang menjadi kekuatan supaya orang berani berkata benar? Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang taat terhadap hukum. Paulus mengatakan, saya apa salah begitu? Karena saya tidak melanggar firman Tuhan. Paulus mengatakan dia tidak melanggar hukum Allah. Dan apalagi dia menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Nah, barangkali untuk pemuda remaja, mari orang membiasakan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi modal bagi orang untuk membiasakan diri taat kepada firman Tuhan, sehingga orang boleh diberi kekuatan untuk berkata benar terhadap benar. Karena kalau orang dengar-dengaran di firman Tuhan,
Bagaimana orang mau bilang benar terhadap tompe teman? Boleh dapat serangan balik lagi. Ngana lenyat betul, ngana mau bilang itu betul-betul petora. Ngana lenyat beres, ngana rupa itu betul-betul kasih nasihat petora. Itu akan jadi persoalan seperti itu. Oleh karena itu, orang berusaha belajar seperti Paulus, taat terhadap firman Tuhan, maka orang diberi kekuatan untuk boleh berkata benar terhadap benar, salah terhadap yang salah. Sekaligus juga firman Tuhan ini yang kedua mau mempersiapkan kepada pemuda remaja untuk dari muda orang selalu melakukan hal-hal yang benar. Dari muda orang diajarkan untuk selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga sebagaimana berita firman Tuhan, Paulus pun dijaga. Maka orang percaya kalau orang pun ada dengan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus juga yang akan menjaga orang semua. Demikian juga firman Tuhan ini barangkali mau disampaikan juga kepada Aldi yang boleh berusia 35 tahun. Tiga ampa. Atau salah ini. Sampo. 35. Oh, I see. Udah saya turun. Perasa banyak, cuma 35. Kalau mau lihat muka baru dapat 30 ini. Kita lihat 35 rupa salah cetak dunia regi. Ternyata betul juga 35 ini. Awet muda ternyata. Kita yang salah lagi. Barangkali di usia 35 tahun juga ini firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dan motivasi yang baru lagi bagi Aldi untuk di dalam setiap pekerjaan boleh ada lebih berani untuk berada dalam kebenaran, karena orang percaya di dalam kebenaran Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang. Kemudian yang kedua yang mau disampaikan berkaitan dengan MTPJ, bahwa berkaitan dengan orang semua ada di pemilu. Orang diajak untuk pemilu yang damai. Jadi apa yang benar menurut orang pilihan, jangan usah orang bakal dengan orang lain pilihan. Orang menganggap juga orang lain pilihan, ya itu benar for dia. Kemudian apa yang orang pilihan, ya orang benar for orang pilihan. Jangan usah sampai orang sampai emosional, bakal lain mau paksakan mesti ikut orang pilihan. Orang mau baku paksa pilihan nih presiden dah 1, 2, 3 sumber darah-darah di sini belum tentu lek potong sakit nih presiden mau datang beliau ke orang. Belum tentu lek apa, belum tentu lek tim sukses mau lihat orang di rumah sakit. Serangan raja. Apalagi setelah pemilu dong selalu pepetora. Oleh karena itu pemilu ini orang laksanakan dengan damai, pemuda remaja, orang punya kepilihan dan orang anggap itu benar. Orang lain juga pemilihan, orang biarkanlah bahwa itu dengan kebenaran mereka. Orang selalu ada dalam damai, jangan usah sampai dengan emosional. Karena ini 14 Februari cuma 2 minggu, habis itu tetap orang baku dapat. Kalau sebab salah juga tidak enak. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini pun membekali pemuda remaja dan orang semua bahwa di dalam kebenaran orang percaya Yesus Kristus ada bersama-sama dengan orang. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berita firman. Kami bermohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dalam kehidupan kami, sehingga kami diberi kemampuan untuk melaksanakan, mengimplementasikan firman Tuhan pada malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, turun dengarkan puji-pujian dari pemuda remaja wanita. Maka tadi ada Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelora,
tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya berkaitan dengan ulang tahun Saudara Aldi, dipersilakan ada kesaksian dari Saudara Aldi, diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertama saya sekalian terima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai dengan hari ini saya diberikan lagi ketambahan setahun sehingga berinjak di usia yang ke-35 tahun. Saksian saya hari demi hari memang karena kasih karunia Dia kita diselamatkan oleh iman. Jadi saya bersyukur, bukan cuma bersyukur di hari ulang tahun ini atas ketambahan usia, tapi bagaimana mengucap syukur setiap harinya. Setiap pagi masih diberikan nafas kehidupan, sampai dengan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, berkumpul bersama-sama jemaat Yudia kolom 4, pemuda remaja kolom 5 juga. Jadi berkat Tuhan itu tidak berkesudahan bagi saya. Bukan cuma berkat Tuhan dari materi, tapi dari nafas kehidupan sehari-hari. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang Ulang tahun berjalan. yang berjalan bukan Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Mama Papa sudah. Selamat panjang umur dan bahagia. Akan memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hiu segar dari sorga, kau diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami naikkan pujian syukur ke hadirat-Mu. Berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami pun boleh memberikan persembahan. Kami bermohon biarlah Tuhan memberkati persembahan yang terkumpul ini, bahkan bagi jemaat-Mu, pemuda remaja, Engkau memberkati akan kehidupan kami semua. Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati perkuliahan kami, Engkau memberkati akan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan, selalu boleh mendatangkan keberhasilan.
Biar Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Jika ada pergumulan yang dihadapi oleh pemuda remaja, bahkan kami semua jemaat-Mu, kami bermohon Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Kami bermohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Kami bermohon Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan memegang tangan kami, sehingga semua persoalan yang kami hadapi, kami boleh lalui hanya di dalam perlindungan, hanya di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian pun, jika kami ada gangguan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi kami. Jika ada kesedihan yang kami alami, Tuhan pun memberikan penghiburan bagi kami. Sebaliknya, jika ada kebahagiaan, sukacita yang kami alami, biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita kami, agar sukacita ini hanya diarahkan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Lebih khusus kami berdoa kepadamu Bapa di surga akan Aldi Sungai di hari ulang tahun yang ke-35 tahun. Tuhan memberkati Aldi. Tuhan menyertai Aldi di dalam segala usaha pekerjaan. Bahkan harapan dan cita-citanya Tuhan berkati, sehingga boleh terwujud terlaksana hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian dengan orang tua, Pak Noli, Ibu Aleta, adik, kakak senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi UPK, pemuda, remaja di kolom 4, kolom 5 ini. Tuhan memberkati, tetap memberikan semangat motivasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan kami semua, pemuda, remaja, pelayan khusus, orang tua, Tuhan memberkati kami semua. Bapa yang ada dalam surga, doa syafaat ini kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, dengan harapan biarlah disempurnakan lewat doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan bangkit berdiri dan kita menyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai Aldi Sungai, pemuda remaja, semua kita yang hadir pada malam hari ini, mulai hari ini, esok dan seterusnya. Amin. 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 Masih tetap berdiri, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat tuntunan-Mu, ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dan berakhir dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan buat Kadin yang telah Engkau utus pada malam hari ini. Yakin Bapak Jeffrey Delaru, biarlah Engkau memberkati dia bersama dengan keluarga Delaru Rotin Sulu. Engkau memberkati setiap tugas pekerjaan, pelayanan. Engkau menyertai kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan Yesus, begitu pula juga dengan kami yang ada di tempat ini, yang sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan setiap sisa aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau mau tuntun sertai agar semuanya dapat berjalan seturut dan kehendak Tuhan saja.
Ini yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dewi silakan duduk. Jangan. Pikir salah tiba-tiba. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dan diucapkan banyak terima kasih untuk Kadim Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat keluarga di tempat ini yang boleh membukakan pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat peribadatan. Dan saat ini kita akan masuk dalam penyampaian. Namun sebelum itu diberikan kesempatan untuk tim PI dari kolom 4. Terima kasih. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena orang boleh berkuda lagi pada hari ini, hari Selasa 23 Januari 2024 di rumah keluarga Sungai Semese bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-35 dari saudara Aldi Sungai. Tadi kita kirim WA 34 kan? Kita salah baca di tanggal. Dan sekali lagi atas nama Persus kolom 4, tim doa kolom 4, bahkan pemuda remaja kolom 4 dan kolom 5 mengucapkan selamat ulang tahun buat Ali yang ke-35. Semoga apa yang dicita-citakan di tahun ini akan berhasil, dan jangan lupa selalu orang mengandalkan Tuhan sebagaimana Paulus yang mengandalkan Tuhan, dia rela sampai mati. Jadi sekali lagi harapan orang supaya Aldi bisa sukses di tahun 2024 ini, apa yang dicita-citakan dapat tercapai, dan keluarga Sungai Semese tetap menopang terus kepada Aldi dan juga kepada keluarga Firni Lim Sungai yang ada di jauh sana, bisa juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan keluarga di sini pada hari ini. Dan tentunya kepada adik-adik remaja pemuda kolom 4 dan 5, selamat lagi mulai peribadatan ini di hari pertemuan yang pertama, dan nanti ada pengumuman dari koordinator PK Pemuda Remaja untuk tempat ibadah pada bulan Februari 2024 yang akan datang. Dan jangan lupa ibadah kolom hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 orang akan berkumpul di rumah keluarga Delaru. Jadi adik-adik pemuda remaja diundang juga untuk hadir pada ibadah kolom hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih ibadah pemuda remaja kolom 4 dan 5 akan dilaksanakan pada bulan depan di rumah Dita dan Dion Tampi yang bertempat di kolom 5. Untuk tanggal dan Kadim akan dilanjutkan informasinya lewat grup WhatsApp. Terima kasih.